Kawan-kawan abstraksi, selamat berjumpa lagi di film abstraksi, tempat di mana sebuah film diceritakan dalam upaya menemukan pesan-pesan positif karena bagaimanapun, film adalah sebuah seni yang ditujukan untuk menyampaikan pesan-pesan kepada kehidupan. Namun, bagaimanapun kami menyajikan review ini, akan tetap ada bagian-bagian penting yang sudah pasti tidak sempat kami sampaikan. Untuk itu kami sangat menyarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu demi sebuah pengalaman yang jauh lebih baik. Film ini menceritakan kisah seorang jenderal yang memiliki jasa-jasa besar terhadap negaranya, tapi kemudian dipenjara untuk sebuah kejahatan yang sebenarnya tidak sepadan dengan hukuman yang dia dapatkan. Tetapi alih-alih fokus kepada alasan itu, film ini mengajak kita untuk menemukan norma dan nilai-nilai luhur yang seharusnya ada dalam setiap jiwa manusia, terlepas apakah dia seorang tahanan atau seorang petugas penjara. Baik, prolog ini selesai dan kita mulai saja review filmnya. Sebagai awal film, terlihatlah seorang kepala sipir penjara berbincang dengan asistennya. Mereka mendapat kabar soal seorang narapidana yang akan segera tiba. Sementara di bawah sana, para tahanan sedang bermain basket. Dan tepat saat itu terjadi, tibalah seorang tahanan baru yang telah dijatuhi putusan hukuman untuk 10 tahun penjara. Dan lebih detail lagi, kepala sipir dan asistennya membahas soal keinginan napi itu untuk segera dikirim ke penjara untuk segera menjalani hukumannya. Terlihat bahwa tahanan itu tak ingin masa tahanannya mundur bahkan sehari pun. Yang anehnya, keinginan tahanan itu dikabulkan Mahkamah Agung sebagai penghargaan untuknya. They're expediting his transfer as a courtesy. Was a courtesy. 1,700 hours today. I don't understand. The trial began today. But they said, sir, he pled guilty and got 10 years. They're expediting his transfer as a courtesy. Karena sebenarnya, tahanan itu adalah seorang tentara berpangkat bintang 3. Para napi memelototi tahanan yang bahkan masih memakai uniform kebanggaannya, yang kemudian memperkuat karismanya. You the shithouse will. A week? 6 bundles. It's creepy shit, pilot. Cold motherfucker, Yates. Hey, I'm not betting he's gonna laugh. I'm just Tougher than that. How much tougher? Hey. Bahkan ketika di pintu masuk, para penjaga di urusan administrasi menghormatinya bahkan mempersilahkannya menyimpan sebuah foto dan cincinnya serta barang-barang berharga lainnya. Bahkan ketika dia diantar untuk menghadap kepada kepala sipir, seorang tahanan memberikan hormat selayaknya itu masih dalam dunia kemiliteran. Itu membuat kepala sipir terganggu dan membuat aturan untuk dilarang memberi hormat kepada sesama napi. Kejadian itu membuat kita segera mengetahui kalau kepala sipir itu sebenarnya tidak menyukai mantan prajurit berpangkat bintang 3 itu. Terlepas dari pencapaian dan penghargaan yang dia hasilkan, kepala sipir masih merasa lebih baik dari siapapun dan bahkan tahanan baru itu. Di sana napi baru itu diajak untuk melihat koleksi yang ada. Terpajang beberapa butir peluru dan granat. Lantas napi baru itu mengatakan kalau orang yang mengoleksi benda seperti itu adalah orang yang tidak pernah pergi ke medan perang. Karena benda seperti itu sangatlah lumrah bagi prajurit yang sering ikut berperang. Kepala sipir mendengar itu dan mengartikannya sebagai sindiran. Thank you for your hospitality. Diantarlah napi baru itu menuju selnya dengan disambut oleh teriakan napi lain. Tomorrow, put on only one basketball. Hingga pagi tiba. Seperti biasa, para napi bermain basket ketika siang. Ketika kepala sipir memantau dari ruangannya, kericuhan terjadi lagi. Saat yang lain membuat gaduh dan kekacauan, napi baru hanya memantau dari jauh. Kemudian terlihatlah kalau dia adalah pribadi yang tenang dan selalu cermat membaca keadaan sekitarnya.
Di saat bersamaan, berbunyilah alarm, yang ketika alarm itu bunyi, maka semua tahanan wajib untuk tiarap. Dan tiba-tiba, peluru karet melayang ke seorang napi yang masih berdiri. Jam makan siang pun tiba. Ketika napi baru itu menyantap makanan siangnya, para napi yang lain bergabung dengannya. Ternyata mereka semua adalah prajurit yang dulu ikut berperang. Ternyata napi baru itu adalah seorang mantan jenderal yang sangat dihormati dulu bahkan hingga sekarang. Ternyata lapas penjara itu adalah penjara yang dikhususkan oleh para prajurit yang entah bagaimana mereka menjadi narapidana. Di meja makan itu, seorang napi yang mendapat tembakan tadi mengatakan bahwa hal itu dia lakukan sebagai perlawanan kepada para penjaga, bahwa mereka sengaja diprovokasi dengan hanya memberikan satu bola basket saja, sehingga kericuhan itu sebenarnya memang sudah direncanakan pihak penjara. Pembicaraan mereka berlanjut. Kalau pihak penjara memang senang ketika mereka saling berkelahi, karena itu bisa mengakibatkan kematian dari mereka. Hal yang memang diinginkan kepala sipir yaitu kematian daripada tahanan dengan kesan ketidaksengajaan. Tujuan dari pembicaraan itu semakin terlihat bahwa para tahanan ingin melakukan komplain dan perlawanan kepada pihak penjara, tetapi mereka membutuhkan sang jenderal yang dikenal pandai taktik dan siasat. Tapi napi baru itu yang kini tetap dipanggil jenderal menolak karena tujuannya hanya untuk menghabiskan 10 tahun masa tahanan dan pulang dengan damai. Soldiers in more difficult situations than this, but you're not real soldiers, neither am I. Gentlemen, I'm done. Call him dude. Call a 3-star general, man. Ketika para napi sedang beristirahat, seorang tahanan yang terlihat sejak awal memperhatikan sang jenderal lantas mendatangi sang jenderal dan memperkenalkan bahwa dirinya adalah anak dari ayahnya yang merupakan sahabat dari sang jenderal. Pemuda itu bernama Yates. What's your name? Yates. My father was with you in Hanoi. Esok harinya adalah hari kunjungan dari keluarga bagi para napi, termasuk sang jenderal yang kedatangan anaknya. Mereka hanya saling menumpahkan curahan hati. Dan bagi anaknya itu, ayahnya sudah memiliki terlalu banyak jasa untuk negara dan penjara itu bukanlah tempat yang layak untuknya. Terlebih lagi, hampir separuh hidup yang dimiliki sang jenderal adalah di medan perang. Yang sialnya, ketika perang itu usai, dia harus mendekam di penjara. You've done so much for this country. You are a great man. Setelah kunjungan itu berakhir, ketika sang jenderal berjalan di halaman, dia didatangi oleh seorang yang sedikit bertingkah tidak normal dan gagap. Orang itu terus hormat, meski sudah diperingati bahwa hormat bagi sesama napi adalah sebuah pelanggaran. Ternyata dia adalah mantan prajurit berpangkat kopral di Angkatan Laut yang sangat mengidolakan sang jenderal yang kini berdiri di depannya, hingga perbincangan mereka terus mengalir dan disaksikan oleh kepala sipir. Sang kopral pun menceritakan kisahnya sampai dia di penjara. Kesalahannya hanyalah pertengkaran sepele yang tidak sebanding dengan hukuman yang dia dapatkan, bahwa kini dia di penjara selama 8 tahun. Kepala sipir pun mulai tak mampu membendung kesabarannya melihat sang jenderal yang sangat dihormati bahkan oleh sesama napi, sehingga ia memerintahkan untuk menghukum sang kopral dengan hormat berhari-hari dalam badai, hujan, dan kedinginan yang membuat hati sang jenderal pilu dan sangat sedih. Semakin malam larut, semakin hukuman itu terlalu berat. Hati sang jenderal semakin tak tahan sehingga ia maju dan memintanya berhenti. Para penjaga pun datang dan terjadi sentuhan fisik yang cukup serius hingga sang kepala sipir turun tangan. Let prisoner speak, sir. Prohibited. Aguilar was saluted. According to the manual of conduct, corporal punishment for a prisoner begun on the day shift, following morning's form.
Akibat tindakannya itu, sang jenderal dihukum selama sehari penuh untuk sekedar memindahkan batu yang tak berarti. Beberapa orang memberi semangat bahkan jika dibolehkan ingin ikut membantu, sementara yang lain membuat taruhan bagi sang jenderal. Take some water. Could you hydrate me? I'm double or nothing against. No way he's gonna make it. Go pray. Look, they offered him a full release to stage 6. He said he wouldn't leave without a... Hukuman itu pun selesai hingga ketika sang jenderal masuk ke selnya, dia disambut dengan riuh dukungan oleh para napi. Semalam pun berlalu dan ketika hari berikutnya datang, mereka melanjutkan proyek yang sudah lama belum selesai-selesai. Konon itu adalah tembok penjara yang berumur ratusan tahun lalu yang untuk mengenang nilai dan sejarahnya, para napi diperingatkan kembali untuk membangun ulang tembok itu. Tapi menurut sang jenderal, bangunan itu memiliki pondasi yang kropos. Itulah yang menyebabkan proyek itu kadang rubuh dan tidak selesai, sehingga diruntuhkan untuk kembali dibangun ulang. Keruntuhan itu yang disambut dengan perayaan napi lain. Sang kopral itu kembali melakukan hal yang sangat berbahaya, yaitu memberi hormat kepada sang jenderal, yang jika ketahuan lagi, dia akan dihukum lagi. Tetapi dia menyibakkan rambutnya. Itu adalah kode mereka memberi hormat tanpa melanggar hukum secara kode etik. Prisoners, they knocked it down, sir. He told them to. Sang jenderal kembali dihukum karena dianggap memperlambat pengerjaan tembok. Dan untuk pertama kalinya kita mendengar nama asli sang jenderal keluar dari mulut kepala sipir, Erwin. Kepala sipir itu menyebut namanya untuk menjelaskan bahwa kini dirinya adalah orang biasa tanpa pangkat. Make no mistake about it, Mr. Irwin. They are the enemy. They're the burden of command. Proyek itu kembali dibangun dengan konstruksi yang lebih baik dan kuat. Go out, come here, man. Go ahead. Put your name right in here. Put your name in the wall on me. Hey. Akan tetapi, atas perintah kepala sipir, tiba-tiba alat besar masuk untuk merobohkan tembok itu. Hal itu sengaja ia lakukan untuk sekedar memperlihatkan kepada Erwin bahwa bagaimanapun Erwin ingin mengubah keadaan di sana, tetap kepala sipirlah yang paling berkuasa. Tentu saja para napi tidak terima, akan tetapi alarm berbunyi dan semua merayap lagi, kecuali sang kopral yang gagap. Tidak rela tembok yang telah diperbaruinya itu dibongkar lagi, dan meninggallah sang mantan kopral angkatan laut yang sangat mengidolakan sang jenderal Erwin. Keesokan harinya, semua napi berkumpul untuk seremoni kepergian seorang rekan. Selayaknya prajurit dan upacara militer, mereka berbaris dan Jenderal Erwin berpidato. Think to be remembered in this way would be a disgrace to a soldier. That is the tribute that this man has earned. To fallen men are not made in marble, and some tags. For Ramon Aguilar, we fight our country of Tripoli. This is Marine. And we are honored. Kepala sipir yang muak dengan tindakan Jenderal Erwin memanggil atasannya yang berpangkat bintang 1 untuk memberi hukuman yang lebih berat kepada Erwin yang dianggap tidak memberi kelakuan baik selama di tahanan. Tamu kehormatan itu pun datang dan menemui Erwin secara langsung.
yang nyatanya dia adalah sahabat Erwin sendiri. Bahkan Erwin sendirilah yang melantik menjadi bintang 1. Mereka sebenarnya mengetahui kejahatan kepala sipir yang membunuh banyak napi atas perintahnya. Akan tetapi tidak adanya bukti-bukti yang kuat, maka mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebenarnya tamu itu justru menginginkan Erwin agar bebas lebih cepat. Karena dia juga menyadari bahwa karena Erwin menjalani hukuman yang tidak seharusnya dia jalani. Di mana saat perbincangan itu masih terjadi, selembar kertas datang kepada kepala sipir yang berisikan ancaman. Di sana tertulis bahwa di jam makan siang, Erwin dan napi lain akan menawan sang tamu yang tanpa dia sadari, surat itu adalah jebakan yang sudah Jenderal Erwin dan rekan-rekannya rencanakan sebelumnya. Dengan gegabah dan kepanikan, kepala sipir memblokir penjara dan mengerahkan pertahanan penuh yang membuat dirinya justru dipermalukan karena telah membuat perintah tak berdasar atas kekacauan yang terjadi. This is a full sword alert. Repeat. Tepat ketika atasannya ada di sana, sebelum tamu itu pulang, dia memberi saran kepada kepala sipir agar mengirim Jenderal Erwin ke tempat lain. Tapi dengan angkuh sang kepala sipir masih mengaku jika dirinya masih sanggup menahan sang Jenderal Erwin. I've been hearing some pretty disturbing things about what goes on. You tell me you can't handle him. He's gone. Self, Colonel. Kemurkaan kepala sipir semakin memuncak. Dia membangunkan seluruh tahanan untuk memperdengarkan kisah bagaimana kemudian sang jenderal dipenjara dengan bahasa yang mengolok-oloknya. Adalah ketika masih bertugas, Jenderal Erwin pernah mengabaikan perintah presiden. Kepala sipir itu berharap dengan menceritakan itu, para napi akan berhenti mengikuti Erwin. Akan tetapi, yang terjadi esok harinya adalah aksi dan rencana Erwin yang segera dimulai. Disregarded men were executed. The consequences can be he fades away. Dengan syairnya, Erwin menyerukan suara-suara kebenaran yang ia percayai, yang mana pidato itu disambut penuh semangat oleh semua orang. Dia juga menyebutkan syarat dan langkah-langkah yang bisa mereka tempuh untuk mencopot kepala sipir dari jabatannya, yang salah satunya adalah dengan mengibarkan bendera terbalik. Erwin tak gentar, meski dengan semua ancaman dan intimidasi yang ia dapatkan. Ia justru menjadi semakin semangat untuk melancarkan misinya, yaitu mencuri bendera dari ruangan kepala sipir dan kemudian dikibarkan secara terbalik. Karena itu akan menjadi kode bahaya bahwa penjara itu tidak sedang baik-baik saja. Yang dengan terjadinya itu, maka kepala sipir akan terancam jatuh dari jabatannya. Yates pun mendatangi kepala sipir untuk memberitahukan bahwa benderanya sudah hilang. Dan ketika kepala sipir memeriksanya, laci penyimpanan bendera itu sudah kosong. Bendera itu ternyata telah dicuri oleh Yates sendiri sehari sebelumnya ketika dia diiming-imingi kebebasan yang lebih cepat jika berhasil membongkar rencana tersembunyi Erwin. Tindakannya itu membuat dirinya dianiaya. Walau masih subuh, semua tahanan dikumpulkan demi mencari bendera itu. Para penjaga menggeledah ruangan dan di saat bersamaan, Erwin sang jenderal memberi aba-aba. Semua napi bergotong royong menyerang penjaga dan berusaha mengambil alih penjara.
Sementara seorang napi merebut telepon dan menghubungi pusat dan menyatakan bahwa penjara dalam keadaan tak terkendali dan kepala sipir tidak sanggup lagi menangani kericuhan. Itu membuat kepala sipir frustasi dan tak sanggup menerima kenyataan kalau berita itu sampai ke pusat, bahwa dirinya tidak becus memimpin dan terutama bahwa kejadian hari itu mungkin akan menguak kasus kematian para napi yang terjadi selama bertahun-tahun lamanya tetapi tidak ditelusuri karena tidak adanya bukti yang kuat. Kepala sipir pun ketakutan dan panik. Di saat semua itu terjadi, dengan kerennya Erwin sang kopral menelpon kepala sipir dan mengatakan, Colonel, Yes? I'm taking command of your prison. You are. satu persatu menara diruntuhkan, bahkan satu unit helikopter berhasil dikuasai. Now, Dengan perlengkapan seadanya, Erwin dan kawanannya melayangkan batu ke ruang kepala sipir. Meski gagal untuk percobaan pertama dan percobaan kedua berhasil tepat masuk ke dalam ruang kepala sipir. Dan yang hebatnya, batu itu tertulis nama sang kopral yang mati demi melindungi benteng yang dia bangun. then now Erwin sang jenderal dengan sekuat tenaga berusaha mengibarkan bendera dengan terbalik sesuai rencana awal untuk menyatakan kemenangannya dalam mengalahkan kepala sipir. Meski dengan peluru yang sudah bersarang di jantungnya, bendera itu berhasil dia tarik dan kibarkan. Tetapi kemudian semua yang ada di situ tertegun bahwa bendera berkibar dalam keadaan normal tanpa terbalik. Semua orang merasa takjub ketika mengetahui bahwa Erwin sang jenderal tidak bermaksud menurunkan jabatan kepala sipir. Dia hanya ingin perbaikan sistem dan perubahan yang lebih baik. Mereka pun hormat dengan rasa terikhlas dari lubuk hati mereka. Kepala sipir pun dipecat, meski Erwin sang jenderal itu harus meninggal tepat di bawah bendera. Jasadnya mati, tapi namanya abadi. Namanya terukir di batu yang menjadi bagian dari tembok kastil. Dan film pun selesai. Film ini tidak menjelaskan bagaimana seorang jenderal dipenjara dan apa kejahatannya yang mendetail. Karena alih-alih itu, film ini lebih fokus kepada nilai-nilai yang seharusnya diindahkan di dunia penjara, yaitu sistem yang seharusnya terukur serta pemangku jabatan yang harus bijaksana. Terima kasih telah menyaksikan konten ini. Setidaknya itulah pesan yang dapat kami sampaikan. Kecuali Anda dapat membaca sendiri pesan abstrak lainnya, maka tontonlah sendiri. Selamat berjumpa kembali di konten-konten selanjutnya dan goodbye.